tapi tetap memberikan kerja yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Selalu menjaga kredibilitas dan integritas kita sebagai rakyat Indonesia. Nggak pernah mikir, dan tidak pernah sebelumnya saya tidak pernah mau. Itu jalannya mungkin akhirnya saya otomatis Tuhan bilang itu bukan kehendakmu, kehendakku adalah kamu jadi anggota DPR. Mungkin seperti itu ya. Ya menurut seorang pakar indigo, ketika kamu punya mimpi yang bagus dari awal, itu akan satu saat terjadi. Contohnya ketika saya kelas SMA, kelas SMA kelas 1 ya, umur saya masih 16 tahun. Saya melihat sekeliling saya melihat kondisi warga yang dekat. Terus saya berbicara sendiri, gimana ya kita bisa seperti warga Jepang, makmur, sejahtera, kita sama-sama Asia loh. Itu mimpi saya pertama itu kelas 1 SMA negeri. Ya itu yang terjadi. Saya bukan karakter yang melihat ke belakang. Move on. Saya jalan terus, walaupun ada yang jadi di DPR kan macam-macam, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang membuli, ada yang macam-macam. Tapi saya ladeni dengan senyum aja. Karena it's not my problem, it's their problem if they don't like me. Kan begitu ya. Ya itu yang saya terapkan selalu, kemanapun. Kita tetap tersenyum. Tersenyum itu murah, nggak beli. Itu seperti itu. Ya tentunya suami ya. Suami itu yang selalu mendorong-dorong. Suami saya juga yang menceburkan saya ke DPR RI. Kamu jadi anggota DPR RI aja. Loh kenapa sih? Nah kamu kan selalu mengeluh. Kenapa sih begini? Kenapa sih itu? Sekitar kamu aja udah kamu jadi ketua RT. Ketua RT itu saya melamar loh. Karena sekitar saya tuh udah makin kumuh. Ya udah saya melamar. Terus ya udah kamu sekalian jadi anggota DPR. Tapi tentu yang terpenting Ibu Ketua Umum. Ya, karena beliau yang membawa saya, memberi kesempatan menjadi anggota DPR RI ini. Ya, kadang-kadang saya bercerita, aduh gimana ya RSM begini dan lain-lain. Ya beliau mengatakan, ayo anggota DPR aja. Saya nggak mau jadi politisi loh, saya bilang. Kan DPR itu namanya jelek, namanya nggak bagus lah ya. Kata Mbak Mega, Ibu Mega ya, itu tidak seperti itu loh, politisi itu juga baik gitu. Mungkin karena saya juga ya ragu-ragu gimana. Beliau sendiri yang membawa saya bagaimana caranya berkampanye. Itu yang Ibu itu mengajarkan sapa rakyat. Kamu nanti pasti menang. Ya ikuti, sampai sekarang saya menyapa rakyat. Jadi awal-awal saya mau menyapa rakyat itu 20.000 kilometer tahun 2008 sampai 2009. Dan Ibu Mega itu yang ngajari saya cara bagaimana berkampanye di waktu menyapa rakyat. Sampai saya tidur di rumah kampung itu 9 bulan. Saya tidur di rumah penduduk. Ya tentu saya memilih yang layak lah ya. Tapi seperti itu. Sehingga saya dengan tetangga-tetangga penduduk itu akrab. Yaitu yang menjadikan mungkin mimpi saya tadi itu. Baru sekian tahun baru saya betul-betul saya menyapa rakyat dan memikirkan bagaimana supaya warga ini juga sejahtera ya. Mungkin kelihatannya terlalu ambisius. Wah kamu nggak mungkin dong begini luasnya yang harus ditolong. Saya cuma mengatakan saya mungkin hanya menyapa atau membantu setitik embun. Tapi kalau titik embun itu kita persatukan kan jadi awan, jadi hujan. Itu yang namanya gotong royong kan begitu. Ya suatu saat saya harapkan kita keluar dari kemiskinan. Kita duduk bersanding sama dengan negara-negara maju. Kita belajar dari negara maju bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah contoh di Australia, saya kan lama di Australia.
mereka yang tidak punya pekerjaan, yang masih mencari pekerjaan, mereka digaji seperti orang yang kalau habis pensiun itu digaji mereka. Dan kalau mereka yang seperti itu kondisinya semua gratis, sampai mau cukur aja gratis loh. Ya kita mungkin belum sampai itu, tapi ayo kita bermimpi yang sama itu supaya kita sejahtera.